Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di responsi materi 5 atau materi terakhir di praktikum proses manufaktur program studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada modul 5 ini kita akan membahas mengenai manufaktur aditif. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak videonya. Nah teman-teman, lalu apa sih manufaktur aditif? Manufaktur aditif atau yang lebih dikenal dengan 3D printing merupakan salah satu inovasi penting dalam industri manufaktur modern, di mana ia menawarkan pendekatan baru dalam proses produksi. Menurut ahli, manufaktur aditif ini adalah sebuah metode atau teknik fabrikasi yang dilakukan dengan cara menyatukan lapis-lapis material hingga tersusun sebuah objek solid berdasarkan model 3D yang telah dibuat. Sedangkan 3D printing adalah salah satu bentuk dari additive manufacture, di mana sebuah objek 3 dimensi dibentuk dengan menambahkan material layer demi layer. Nah, lain halnya dengan metode tradisional yang pada umumnya menggunakan prinsip pengurangan bahan atau subtraktif, teknologi 3D printing ini membentuk objek secara bertahap melalui penambahan lapisan per lapisan berbasis data digital. Nah, sehingga perbedaan mencolok dari manufaktur aditif dan juga manufaktur sebelumnya adalah manufaktur aditif ini tidak menghasilkan limbah sehingga mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, manufaktur aditif juga mencakup berbagai subproses penting seperti desain produk, eksplorasi proses, analisis aplikasi, pengembangan produk, dan juga analisis hasil produk. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita bahas materi, di sini ada beberapa bahan dan juga alat yang harus kalian siapkan untuk mengeksplorasi modul 5 ini. Untuk bahannya sendiri, kalian itu harus mempunyai spesifikasi dan juga rancangan pengembangan produk untuk nantinya menjadi acuan kalian dalam melakukan penambahan atau perbaikan fitur pada objek benda kerja yang kalian buat. Selanjutnya, desain produk berbentuk G-code. Dan yang ketiga ada informasi mengenai proses manufaktur aditif. Untuk alatnya sendiri, di sini kita akan menggunakan 4 software. Yang pertama ada AutoCAD, yaitu untuk membuat desain produk dan juga pengembangan produk aditif. Lalu ada FlashPrint, yang akan membantu kalian membuat objek 3D printing. Dan yang ketiga itu ada MindMaster, untuk melakukan eksplorasi proses manufaktur aditif dan analisis hasil produk. Dan yang terakhir itu ada Microsoft Word, untuk kalian melakukan analisis aplikasi metode aditif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama ada 3D printing. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa 3D printing ini adalah bentuk dari manufaktur aditif, yang mana dalam proses pembuatan objeknya itu adalah dengan menambahkan material secara lapis demi lapis menggunakan mesin 3D printing. Langkah awal dari 3D printing adalah membuat model digital dari objek yang akan dicetak. Nah, pembuatan model ini biasanya digunakan software Computer Assisted Design atau CAD. Namun, ada juga beberapa yang menggunakan pelayanan online yang telah disediakan dari platform 3D printing. Selanjutnya ada jenis dari 3D printing, itu ada 3. Yang pertama itu ada FDM atau Fused Deposition Modeling. Nah, cara kerjanya itu adalah filamen plastik ini akan dilelehkan lewat nozzle panas, lalu diletakkan secara lapis demi lapis. Yang kedua ada stereolitografi atau SLE, di mana cara kerjanya itu adalah resin cair dipadatkan lapis demi lapis menggunakan sinar laser UV. Dan yang ketiga ada selective laser sintering atau SLS. Cara kerjanya itu adalah serbuk nilon atau logam yang dipanaskan dan disatukan menggunakan laser berdaya tinggi. Lalu yang kedua ada desain produk. Desain produk merupakan langkah awal yang krusial dalam proses manufaktur aditif.
di mana pada tahap ini ide-ide produk baru dituangkan dalam bentuk desain yang konkret. Nah, dalam konteks manufaktur aditif, desain produk harus disesuaikan dengan karakteristik teknologi yang digunakan, seperti pencetakan 3D, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat diproduksi dengan efisien dan efektif. Nah, contoh desain produk dapat teman-teman lihat pada gambar kanan samping bawah ya. Baik teman-teman, selanjutnya yang ketiga ada eksplorasi manufaktur aditif, di mana dia ini melibatkan pemahaman kita terhadap berbagai metode dan juga teknologi yang tersedia untuk mewujudkan desain produk menjadi objek nyata. Nah, nantinya kalian akan menuangkan pemahaman kalian ini ke dalam bentuk peta pikiran. Kalian dapat menuangkan pemahaman mengenai jenis-jenis 3D printing, kelemahannya, kekurangannya, dan juga aspek-aspek yang terdapat pada 3D printing. Lalu yang keempat itu ada analisis aplikasi metode aditif, di mana dia ini melibatkan evaluasi dan juga penentuan bagaimana teknologi manufaktur adiktif dapat diterapkan dalam berbagai bidang industri. Nah, salah satu industri yang telah menggunakan teknologi 3D printing ini adalah contohnya industri otomotif, di mana dia memanfaatkan manufaktur aditif untuk mencetak suku cadang, prototipe, dan bahkan komponen akhir dengan desain yang lebih ringan dan juga lebih efisien. Yang keempat, pengembangan produk aditif, di mana dia mencakup semua kegiatan dari konseptualisasi hingga komersialisasi produk yang diproduksi menggunakan teknik manufaktur aditif. Setelah desain awal divalidasi, pengembangan produk melibatkan pembuatan prototipe yang dapat diuji untuk fungsionalitas, daya tahan, dan juga estetika. Secara sederhananya, kalian akan membuat sentuhan baru pada benda kerja yang kalian rancang, entah itu menambah fungsi atau estetika, atau juga menambah safety-nya. Dan yang kelima atau yang terakhir ada analisis hasil produk, di mana dia ini merupakan langkah akhir dari proses manufaktur aditif yang berfokus pada evaluasi kualitas dan kinerja produk yang dihasilkan. Nah, setelah produk selesai diproduksi, penting untuk melakukan pengujian menyeluruh guna memastikan bahwa hasil akhir ini memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam tahap desain. Jadi, kesimpulan dari modul 5 ini, setelah kita mempelajari manufaktur aditif, kita dapat memahami bahwa penggunaan teknologi 3D printing ini memiliki banyak keunggulan, seperti mempercepat waktu desain dan menghemat bahan baku. Melalui desain 3D juga, eksplorasi teknologi dan analisis aplikasinya, kita dapat mengembangkan produk yang inovatif dan juga bermanfaat. Kemudian, hasil pengembangan yang dianalisis ini berguna untuk memastikan kualitasnya dan apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Baik, selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan materi. Jika kalian ingin belajar atau mengetahui lebih lanjut, bisa kalian buka aja ya teman-teman. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semangat terus belajar. Belajar itu ibarat proses produksi. Butuh bahan mentah, yaitu informasi, dan proses pengolahan, yaitu pemikiran, untuk jadi produk atau pengetahuan. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke desain produk. Nah, di sini ada dongkrak dari praktikum menggambar teknik yang sebelumnya sudah kalian buat. Nah, untuk merubahnya atau untuk ngeprintnya dalam bentuk 3D, kalian harus merubah format DWG ini dulu. Nah, gimana sih cara merubah format DWG ini? Nah, kalian pertama pencet A besar di pojok kiri atas, lalu kalian pencet export, lalu other format. Nah, di sini kalian pilih tipe formatnya itu yang STL. Untuk penyimpanannya kalian bebas mau menyimpan di mana saja. Untuk penamaan juga dibebaskan.
Lalu tinggal pencet save. Selanjutnya, kalian harus membuka software Flash Print. Nah, di sini sudah saya buka, kalian tinggal masukkan format STL yang sudah kalian save tadi. Nah, ini. Nah, untuk flash print ini sendiri, di sebelah kanan ini ada shortcut. Nah, untuk view ini untuk melihat, kalian ingin melihat dari sudut pandang sebelah mana. Ada atas, ada sebelah kiri, dan lain-lain. Lalu untuk move ini, kalian bisa memindahkan benda kerja kalian. Mau di sebelah mana saja, asal tidak melewati batas merah ini. Nah, untuk rotate, ini kalian bisa memutar benda kerja kalian, misal seperti ini, atau seperti ini. Lalu untuk scale ini besar kecilnya. Lalu cut ini untuk memotong, duplikat untuk menduplikat benda kerja kalian. Lalu jika kalian ingin mengeprint benda kerja ini, kalian tinggal pencet start slicing. Nah, di bagian printer ini kalian bisa memilih jenis printer dan ukuran yang ingin kalian cetak. Lalu untuk di general ini kalian bisa mengatur posisi dan jarak model. Lalu untuk di sel ini kalian bisa mengatur ketebalan dari dinding benda kerja kalian yang akan di print. Lalu untuk infill ini ketebalan bagian dalamnya. Lalu untuk support ini untuk penopang. Untuk rough ini itu alas tambahan agar model menempel. Lalu untuk edition uh, ini hanya tambahan. Lalu untuk cooling ini mengatur kipas pendingin. Lalu untuk advance ini detail teknis seperti kecepatan, lebar, jalur, dan lain-lain. Seperti itu. Jika sudah, kalian tinggal slice. Nah, nanti di sini akan otomatis mengeprint. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan simulasi software tentang desain produk. Baik, selanjutnya kita masuk ke simulasi software di modul 5 ini. Nah, di modul 5 ini nanti kalian akan diberikan template untuk penugasannya. Nah, di bagian atas ini kalian bisa mengisi data diri kalian. Nah, di sini NPM. Nah, karena untuk eksplorasi manufaktur aditif ini bentuknya mind map, jadi saya menggunakan software dari AdrawMind. Nah, jika kalian sudah masuk ke dalam softwarenya, kalian bisa langsung langsung pencet saja tanda plus ini. Nah, nanti dari software ini akan menyediakan template untuk mind map kalian. Nah, nantinya ini akan sangat mempermudah kalian dalam membuat mind map itu. Nah, dalam pembuatan mind map ini, saya memulai dengan menentukan topik utama, yaitu eksplorasi proses manufaktur aditif. Nah, kalian bisa masukkan di sini nih, untuk topik utamanya. Lalu kita untuk cabang-cabangnya ini, uh, kita bisa memasukkan aspek penting dalam manufaktur aditif ini. Nah, cabang pertama, saya memasukkan slicing.
Nah, dari cabang slicing ini kita dapat mengembangkannya menjadi cabang-cabang lainnya. Kalian untuk menambah cabang di sini, kalian cukup mengklik ini lalu CTRL-C dan CTRL-V. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, di cabang ini saya akan menambahkan software yang digunakan dalam proses slicing ini. Kalian bisa analisis nih. Di sini software yang digunakan dalam proses slicing ini ada apa aja sih? Nah, di sini saya menambahkan eh, software Cura, lalu em, saya menambahkan proses slicer, dan lain-lain. Kalian bisa mengembangkannya sendiri. Lalu, em, ini kan baru satu cabang, kalian bisa kembangkan lagi. Di sini saya menambahkan em, parameter dari slicing ini. Nah, parameternya ada apa aja sih dari slicing ini? Yaitu yang pertama, kecepatan cetak. Lalu, ada support dan lain-lain. Nah, untuk cabang-cabang ini kalian bisa mengembangkannya lebih dari dua, teman-teman. Lalu untuk em, cabang kedua ini saya menambahkan desain CAD. Kenapa sih saya menambahkan desain CAD di cabang kedua ini? Em, karena desain CAD ini menjelaskan pentingnya perangkat lunak CAD dalam membuat rancangan 3D sebelum masuk ke tahap pencetakan. Lalu, selanjutnya di cabang ketiga ini saya menambahkan prototype. Kenapa saya menambahkan prototype? Karena untuk menjelaskan fungsi utama dari 3D printing sebagai media prototype cepat. Nah, untuk cabang-cabang ini kalian bisa kembangkan lagi nih teman-teman. Bisa lebih dari tiga sesuai hasil dari eksplorasi kalian sendiri. Nah, jika sudah, kalian bisa meng-SS-nya. Nah, hasil SS ini kalian masukkan ke dalam template yang sudah disediakan tadi. Nah, untuk ukurannya kalian bisa menyesuaikan dengan Word kalian. Seperti itu. Lalu, em, yang kedua itu ada analisis software metode aditif. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke analisis software metode aditif. Nah, di sini kalian bisa isi dengan data diri kalian. Nah, karena uh, di sini analisis software, nah software yang kita gunakan kan itu Flashprint. Jadi di sini kita menganalisis software dari Flashprint. Nah, kalian bisa masukkan yang pertama itu pengenalan dari Flashprint itu sendiri.
Nah, di sini selanjutnya kalian bisa masukkan poin-poin. Poin-poin dari pengenalan flash print itu sendiri. Misal, flash print adalah perangkat lunak adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mempersiapkan model 3D. Sebelum proses pencetakan dengan dengan printer 3D FlashForge. Nah, FlashForge ini adalah alat yang nantinya akan mengeprint hasil dari 3D printing kalian. Nah, poin selanjutnya saya ingin memasukkan flash print mendukung berbagai file atau berbagai format. Nah, seperti itu. Nah, di poin kedua, kalian bisa memasukkan fitur desain dan optimalisasi cetak dari flash print ini. Di sini kalian bisa membuat poin-poin sama seperti di nomor satu. Misal, flash print menyediakan fitur tambahan untuk meningkatkan atau mendukung area yang menggantung pada model 3D. Nah, seperti itu. Untuk poin-poin selanjutnya, kalian bisa kembangkan dari hasil analisis kalian nih, teman-teman. Untuk poin 3 dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar tahu nih tentang software Flashprint ini. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke pengembangan produk aditif. Nah, di bagian atas ini kalian bisa isi data diri kalian. Lalu di sini ada desain dari spring caliper yang sebelumnya sudah saya buat. Untuk pengembangan dari spring caliper ini saya menambahkan buletan di pojok sini. Nah, di sini ada dua buletan, fungsinya untuk mempermudah penggunaan dari spring caliper ini. Nah, nanti kalian bisa inovasikan di benda kerja kalian. Untuk pengembangannya itu apa? Nah, tujuan dari pengembangannya ini yang pasti untuk mempermudah dari penggunaan benda kerja kalian.
Nah, jika sudah, kalian bisa memasukkannya ke template yang sudah disediakan oleh asisten praktikum. Baik, selanjutnya kita masuk ke simulasi software untuk analisis hasil produk pengembangan. Nah, di bagian atas ini kalian bisa mengisi data diri kalian. Karena di sini bentuknya mind map, jadi saya menggunakan software eDrawMind. Nah, jika kalian sudah masuk ke softwarenya, kalian bisa pencet tanda plus di sini. Lalu akan muncul template untuk pembuatan mind map itu sendiri. Nah, untuk pembuatan mind map ini, saya memulai dengan menentukan topik utama. Nah, untuk topik utama itu bisa kalian letakkan di tengah sini. Nah, topik utama yang saya gunakan yaitu analisis hasil pengembangan produk. Sudah, em, kalian bisa membagi ke beberapa cabang. Nah, untuk cabang pertama di sini saya menuliskan pemeliharaan dan perawatan yang mudah. Untuk topik-topik ini kalian bisa menyesuaikan dengan hasil dari pengembangan produk yang sudah kalian buat. Nah, di sini bisa kalian tambahkan deskripsi agar lebih jelas. Nah, cara menambahkannya kalian tinggal pencet CTRL-C, lalu pencet CTRL-V. Nah, di sini kalian bisa menambahkan deskripsi dari topik yang sudah ada di sini. Lalu untuk topik kedua, uh, saya menambahkan ketahanan dan umur pemakaian. Nah, di sini juga kalian bisa tambahkan deskripsi agar lebih jelas. Lalu, untuk topik-topik ini kalian bisa buat menjadi beberapa bagian. Nah, untuk topik ini juga kalian menyesuaikan dengan hasil dari pengembangan produk yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, jika sudah semua, kalian bisa SS atau kalian bisa download dari aplikasi ini. Nah, jika sudah kalian download atau kalian SS, tinggal kalian pindahkan ke template yang sudah ada, seperti ini. Nah, untuk ukurannya, kalau bisa kalian fullin di dalam kotak ini. Seperti itu, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari analisis hasil produk pengembangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan pengambilan data. Pada responsi 5 kita kali ini, nantinya teman-teman akan melakukan simulasi 3D printing. Sebelum simulasi, tentunya teman-teman perlu mengetahui tools pada 3D printer dan cara penggunaannya. Berikut ini penjelasannya. Beberapa tools pada 3D printer diantaranya: 1. Ada nozzle atau extruder. Dia ini merupakan alat untuk melelehkan filamen dan membentuk lapisan objek. Yang kedua ada build plate atau bed. Dia merupakan permukaan cetak tempat objek dibuat, bisa dipanaskan untuk menjaga adhesi. Selanjutnya ada filamen. Dia ini merupakan bahan yang digunakan untuk 3D printer. Jenis-jenisnya itu ada PLA, ABS, PTG, dan lain-lain. Selanjutnya ada cooling fan. Dia ini merupakan kipas pendingin untuk menjaga hasil cetak agar tidak melengkung. Lalu ada touch screen control panel, yaitu panel untuk mengatur fungsi printer. Ada juga USB atau CD card slot.
yaitu merupakan media input file design yang sudah kita slice. Dan yang terakhir ada body casing, yaitu pelindung untuk menjaga kestabilan suhu ruang cetak.